Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Nah, kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kelas, silakan untuk memimpin doa. Persilakan doa mulai. Doa selesai. Bersalam. Sekarang kalian lihat kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang sudah masuk? Masuk semua, baik. Alhamdulillah kalau begitu, semoga kedepannya kalian tetap seperti itu, tetap masuk dan tidak ada yang bolos maupun sakit ya. Ya, Pak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasionalisme untuk meningkatkan rasa nasional kita terhadap negara kita, negara Indonesia. Dimohon anak-anak berdiri. Nah, untuk lagu nasionalismenya adalah Maju Tak Gentar. Sudah tahu semua ya? sudah. Selamat mulai. 'Memang, namun apakah kamu sudah tahu apa itu?
ini kritis dalam membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaedah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Nah, tadi dijelaskan di video pembelajaran bahwasanya norma itu berupa aturan tidak tertulis seperti larangan, perintah maupun sanksi. Kira-kira kalau kalian sudah selesai belum? Tadi sebelum kalian berangkat sekolah. Kira-kira kalau kalian lupa sholat, apa yang terjadi? Kalian akan mendapatkan apa? Dosa. Sekali. Nah, itu disebut dengan norma agama. Meski merupakan aturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang diminta kepada kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalian tingkah laku yang sesuai dengan Baik, belajar ini. Yuk, masyarakat dan beberapa yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Nah, tadi di video pembelajaran dijelaskan bahwasanya norma agama adalah sebuah perintah yang diberikan kepada kita, baik berupa larangan, sanksi ataupun ajaran dari norma agama tersebut. Nah, dari norma agama tersebut terdapat dua, perintah dan sanksi. Perintah ini adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh kita. Contoh dari perintah dari norma agama, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Dari norma agama itu seperti kita beribadah. Kita tadi apa? Berdoa. Nah, itu termasuk perintah kita terhadap norma agama untuk menambah rasa iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apabila perintah-perintah tersebut tidak dilakukan, apa yang terjadi? Maka kita akan mendapatkan sanksi atau kita sebut dengan hukuman seperti itu. Kita lanjut ya. Sanksi norma agama. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari keadilan manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Nah, kalau norma kesusilaan beda dengan norma agama. Kalau norma agama itu berupa perintah ataupun ajakan kepada kita. Jika dengan norma kesusilaan itu untuk menambah rasa empati kita, simpati kita terhadap orang lain di sekitar kita. Hal ini yang menimbulkan perilaku baik dan buruknya terhadap diri kita sendiri. Di sini siapa yang sering membuli? Bisa. Lain kali kalian kalau membuli temannya, kalian harus melihat kondisi dari teman kalian tersebut, karena dengan kalian membuli akan memberikan efek buruk terhadap diri kalian maupun teman kalian tersebut. Jadi kalau bisa kalian harus membantu dan menyayangi sesama teman kalian. Itu. Nanti ya anak. Sanksi kebiasaan, aturan, dan pembatasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa kecelakaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu kepada orang lain. Nah, kalau norma kesusilaan, kalau norma kesopanan itu sebuah perilaku atau kebiasaan kita di lingkungan sekitar kita. Dengan kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan mewujudkan norma kesopanan. Seperti kita saat bertemu dengan guru, apa yang harus kita lakukan? Saling menyapa.
Ya Pak. Mungkin kamu sudah interaksi dengan masyarakat. Satu halnya, norma hukum sudah dari daerah pemerintah yang terbuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memberi sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan tidak etis. Contohnya, antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Nah, kalau tadi setelah norma kesepanan ada norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang berupa aturan yang diberikan oleh negara. Nah, kira-kira kalau di sekolah norma hukum ini diberikan oleh siapa ya? Guru. Oleh guru, oleh siapa lagi? Kepala sekolah. Nah, saat kita melihat hukum-hukum yang ada di sekitar kita, kita harus taati. Jika kita langgar, maka kita akan dikenakan apa? Nah, sepertinya kalian kelihatan capek ya? Ya Pak. Kenapa? Bosan. Ini nanti saya sepertinya Bisa. ini nanti Saya saya bantu Pak. tapi itu lebih dahulu kita sedikit. Yeay. Nah, kita akan menyanyikan lagu macam-macam norma. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada empat. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang tahu dan berbunyi, siapa yang berbunyi. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar yang sebelah kiri ini menceritakan aktivitas apa ya? Dengan siapa ini? Orang tua. Ini kalian sebelum berangkat sekolah sudah salaman apa belum? Bagus sekali. Kalau misalkan kalian sudah melakukan norma-norma di kehidupan sekitar kalian, kalian bapak kasih wow, tepuk wow. Kasih apa? W, kasih O, kasih W. Oke. Nah, yang di sebelah kanan apa? Aktivitas apa? Berbaris sebelum memasuki kelas. Nah, kira-kira aktivitas yang sebelah ini
dibacakan contoh dari norma agama. Apa norma agama? Tolong dibacakan. Contoh hak norma agama. Setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, karena Ustaz sudah berani membacakan contoh hak norma agama, kita kasih apa? Nah, kita lanjutkan pengertian dari kewajiban. Nah, kalau tadi kan hak, nah sekarang kewajiban. Nah, kewajiban sendiri itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapai apa? Ketentuan yang berlaku pada hak seperti itu. Minta tolong untuk Kak Iyul bacakan contoh kewajiban norma agama. Setiap orang wajib menghormati lembaga agama dan menghormati teman yang berbeda agama karena beribadah. Betul sekali, tepuk tangan untuk Kak Iyul. Jangan bosan. Nah, seperti nomor dari hak dan kewajiban tersebut, hak dan kewajiban norma agama saling berhubungan. Dari hak kita berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, maka kita harus menghormati perbedaan agama dan menghormati teman-teman yang berbeda agama saat beribadah. Di sini yang agama ada agamanya agama Islam siapa? Saya. Betul, maksud saya. Nah, kalau kalian lihat, kalau Ustaz melihat teman-teman yang lain beribadah, Ustaz harus apa? Menghormati. Nah, betul sekali. Sekarang kita lanjut. Nah, materi sudah Bapak jelaskan. Kira-kira kalian ada yang ditanyakan tidak? Ada kewajiban? Tidak ada ya. Sekarang kita beralih kepada LKPD, kegiatan peserta didik. Sebelum itu kalian harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, Bapak tentukan dari Nabil sampai SD, dan kelompok kedua dari Indonesia sampai Amerika. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Oke. Nih, sudah ya. Nah, di LKPD itu ada aturan yang harus kalian ikuti untuk menyelesaikan LKPD 1 hingga LKPD ketiga. Sudah? Sudah. Sekarang kita ke LKPD 1. Kalian baca aturan yang ada di LKPD 1. Kalian akan mengisi hak dan kewajiban sesuai norma di lingkungan sekitar kalian, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga sekolah. Mengerti anak-anak? Nah, Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan LKPD ke 1. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang LKPD 1 dikumpulkan di depan. Kita tolong perwakilan. Nah, sekarang kita beralih ke LKPD kedua. Di LKPD kedua baca aturannya. Nah, pada LKPD kedua ini kalian akan melakukan pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan, kalian akan Bapak minta untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ini kan sudah berdua. Kalau sudah, kalian akan mengamati lingkungan sekitar kalian dan mencari contoh-contoh norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk masing-masing kelompok berdiri. Sekarang berbaris sesuai kelompok. Sudah anak-anak? Nah, setelah ini kita akan keluar kelas. Bapak ingatkan kepada kalian mencari contoh penerapan norma di tempat norma tersebut di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah. Nanti saya meminta tolong kepada guru, staf ataupun warga sekolah lainnya untuk mencari data mengenai contoh penerapan norma
Silakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian. Nah, Ustaz, jangan mainan sampah, nah. Tadi tugasnya apa? Bagus sekali. Saya dulu tadi. Makasih ya, Bu. Nah, tadi sudah ya melakukan pengamatan di luar kelas. Nah, untuk KPD 2, perwakilan kelompok bisa maju dan mengumpulkan KPD terlebih dahulu. Nah, tadi Bapak mengawasi kalian saat melakukan pengamatan. Tadi saat setelah kalian melakukan pengamatan, ada yang belum ini ya, sama ya. Tadi di hasil pengamatan kalian masukkan ke kertas warna-warni ini. Kertas warna-warni. Nah, kalau warna hijau ini untuk norma kesusilaan, warna biru untuk norma agama, warna merah untuk norma kesopanan, dan warna kuning untuk norma agama. Mengerti? Nah, sekarang Bapak bagikan kartunya. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Ini untuk KPD 2, kalian masukkan data di kertas warna-warni ini sesuai dengan kotak yang ada di KPD ketiga. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah. Kita tunggu nomor 2 ya. Bagaimana Anda? Sudah? Sekarang untuk KPD kedua dan ketiga bisa dikumpulkan. Nah, kalian sudah melakukan observasi dengan sangat baik ya. Sekarang kalian akan melakukan presentasi. Sebelum itu kalian Bapak kasih apa? Kasih. Nah, kalian presentasikan hasil dari pengajaran KPD kalian. Kelompok 1 bisa dipresentasikan. Bersama kelompok Pak. Sendiri nggak apa-apa, perwakilan. Setiap orang berhak merasakan lingkungan yang bersih dan asri. Untuk kewajibannya, setiap orang wajib membuang sampah pada tempatnya. Ini untuk KPK bisa diwakilkan untuk kelompoknya membacakan kewajiban dan kewajiban. Jadi untuk organisasi lahannya, tiap orang berhak mendapat perlakuan baik dari orang lain. Kewajibannya setiap orang harus menjaga sikap kepada orang lain. Apakah benar anak-anak? Nah, kita kasih aplaus kepada Mbak Rika. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan KPD ketiga. Untuk perwakilan kelompok bisa maju selain Mbak Rika dan Kak Ido tadi. Bisa maju.
Nah, bisa dibacakan norma penerapan norma di lingkungan sekolah ada apa saja? Membantu teman yang mengalami kesusahan memaafkan teman yang memiliki salah. Itu norma apa? Norma kesusahan. Apakah benar anak-anak? Benar. Pertanyaan untuk teman-teman kalian. Sekarang, ayo. Bersalaman dengan guru satu sekolah atau kelas norma kesopanan. Bagus untuk teman-teman kalian. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD dengan sangat baik. Sekarang kita akan beralih kepada media papan norma untuk melihat berapa paham kalian dengan macam-macam norma. Nah, sekarang Bapak meminta tolong kepada kalian untuk memilih satu gambar di depan ini. Silakan bisa maju. Ya, tiga saja ya. Yang tadi tidak maju siapa? Bisa maju. Ada lagi? Sudah. Nah, tadi sudah ditempelkan sama teman-teman kalian. Di sini ada gambar apa? Sholat di depan. Di depan apa ini anak-anak? Gereja. Lalu yang kedua, berdoa bersama. Ini ada agama lain. Nah, ini termasuk toleransi beragama. Artinya kalian sudah paham dengan agama lain ini. Bapak ingin tanya kepada kalian, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Norma itu ada apa saja? Norma ada empat, norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma apa? Bagaimana proses pengamatan yang kalian lakukan di luar tadi? Apa yang kalian dapatkan dari pengamatan tadi? Macam-macam penerapan norma. Nah, tadi kalian sudah menerapkan norma itu sendiri kepada guru kalian. Nah, mungkin itu saja pembelajarannya